Ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, kenapa pun swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saat tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu anak-anak. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Mbok mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng ya di ilmoni, napa seneng ya di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah lalu gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini Allah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo kan nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak?
Tapi itu kan versi, kenapa? Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus salat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nang kaya alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya salat itu enggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau salat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh enggak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh enggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi faida amintum fadzkurullaha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau gak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah harus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas.
Wis maju lah, malam 23 Lailatul Qadar. Aku wis gumen mbek wong-wong bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum elam yung daru tegese ora den kai wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Fahum mengkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yuhan Nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Lah seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja apa? Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Mas Suyuti kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah. Ai wajib tegese wajib manane nyata ala aksarihim. Ing atase wake-wake wangke bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane adab. Ai wajib tegese wajib apa adab ala aksarihim bil adab. Fahum mongko te wong akeh la yuminun ora iman sapa ngakeh. Il aksaru tegese utek akeh wong ora iman. Zaman niku Mas. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben nggih mboten ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis napa? Matahari terbit dari napa? Barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atamna ingsun jalna ga ingsun fi anabihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Biayu doma kamar biantu doma kamar sento dewi kumpulno ilaha maring anak apa alai di tangan. Di anal gil lah karena saat menegil iku yajma'u iso ngumpulno apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah belon niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge cidok niku cidokne. Jenenge guri-guri. Faya mengkote tangan ilaidi kumas muatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu jam udzakonin wa ya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek jomanan. Bahum mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh ruusaum ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khudhaha ing ngendhekno ruus. Menawa dhewe maksud wa ta iki mutamsilun bayangan, mutamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utop. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sok ben, praktekno saiki wae. Nak praktekno sok ben kowe sok ben mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mergo yo napa? Dengkul nemplek dagu, paham ya? Tangan nemplek cidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, malane wong kuno nak darane bun neraka iku. Ngono. Ki bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil.
Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar.